Nah, balik lagi ke intervensi jantung nih dok ya. Tadi kan dokter juga sempat mention gitu ya, ada pemasangan cincin atau stent gitu dok ya. Atau mungkin awamnya apa, ring jantung bener? Atau beda sebetulnya itu? Ya, jadi memang ring jantung itu adalah bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat ya. Iya. Karena memang pada desain stent itu sendiri ada yang kita sebut ring yang menghubungkan antara rangka, ya kan seperti rangka sebetulnya stent itu untuk menopang supaya pembuluh darah tetap terbuka. Ya memang ada yang kita sebut ringnya itu yang menyatukan atau merangkai rangka-rangka tersebut jadi sebuah rangkaian. Oke, dok, boleh jelasin sedikit nggak sih dok sebetulnya intervensi jantung untuk tadi ya, untuk mungkin paling umum untuk jantung koroner itu seperti apa sih dok prosesnya? Baik, jadi kalau untuk intervensi koroner tadi pada umumnya kita menggunakan akses radial atau pembuluh darah tangan kanan. Nah, pertama yang dilakukan bius lokal di arteri yang mau ditusuk, kemudian kita tusuk dengan jarum, jarumnya sedikit lebih besar dari jarum infus, kemudian kita pasang yang namanya sheath. Sheath itu seperti selongsong tempat keluar masuknya nanti kateter. Kemudian kateter kita masukkan, ketika dia sampai di pembuluh darah jantung, kita suntik zat warna atau zat kontras untuk memetakan melihat di mana saja penyempitan ataupun lokasi yang sakit di pembuluh darah koronernya. Dibuka dengan balon, dipasang stand-nya, kemudian bila perlu dikembangkan lagi balon. Pada umumnya itu. Memang ada tindakan-tindakan atau kasus-kasus yang lebih kompleks yang membutuhkan alat-alat lain, seperti misalnya aterektomi, atau yang mungkin orang awam pernah dengar bor pembuluh darah gitu ya, ataupun juga kita mungkin tidak menggunakan stent tapi menggunakan obat atau menggunakan balon yang berselaput obat ya, drug coated balloon, atau bisa juga kita gunakan alat-alat lain seperti pencitraan untuk melihat struktur pembuluh darah, atau juga bisa menggunakan wire untuk mengukur fisiologi atau perbedaan tekanan sebelum dan setelah penyempitan nih. Jadi ya itu banyak nuansa-nuansa lain yang memang kita harus lihat case by case sih. Oke. Tadi dokter ada mention tuh, tadi ada yang drug coated balloon dan lain sebagainya. Bedanya yang drug coated dan tidak drug coated apa tuh dok? Ya, jadi drug coated balloon itu pada dasarnya adalah balon tanpa stent, tapi di balonnya itu dilapisi atau diberikan obat. Jadi ketika balonnya dikembangkan, dia akan mengirimkan lapisan obat itu ke dinding pembuluh darah, gitu. Jadi pada dasarnya peran obat-obatan yang di-elute atau dikeluarkan perlahan dari stent dan dari drug coated balloon itu adalah untuk mencegah hiperproliferasi dari intimanya. Jadi dia mau mencegah pertumbuhan sel di sekitar stentnya itu yang dapat menimbulkan penyempitan di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Oke. Jadi memang untuk untuk menjaga kondisi pembuluh darahnya supaya untuk tetap terbuka. Tetap terbuka gitu. Betul. Memang penggunaan drug coated balloon ini belakangan ini semakin meluas. Ya meskipun itu kembali tergantung pada tadi anatominya, kemudian faktor risiko pasiennya, kondisi umum pasien. Nah itu banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh dokter yang mengerjakan, kapan kita pasang stent, kapan kita kira-kira bisa menggunakan drug coated balloon. Jadi itu memang bukan sesuatu yang saling meniadakan atau saling menggantikan, tapi sesuatu yang saling melengkapi. Gitu. Oke. Berarti gunanya si stent tadi itu adalah kemudian mengembalikan alirannya itu agar lebih lancar gitu dok? Iya, pada intinya setelah pembuluh darah kita buka dengan kita balon ya stent itu untuk menjaga supaya pembuluh darah yang sudah dibuka tadi tidak recoil kembali, menutup kembali. Jadi dia sebagai rangka yang menjaga supaya pembuluh darah itu tetap terbuka. Oke, dok, mungkin kita sedikit mundur lagi gitu ya dok. Tadi dokter sudah sempat menyebutkan soal bor ya atau rotablator ya istilah ininya. Nah itu apakah sama seperti balon dan stent dia tidak saling meniadakan atau bisa menjadi dua treatment yang dilakukan secara bersamaan dan lain sebagainya? Ya, jadi pada dasarnya prinsip-prinsipnya tindakan-tindakan aterektomi atau tindakan yang memodifikasi plak aterosklerosis seperti tadi bor, rotablator, atau juga yang kita sebut orbital aterektomi. Sekarang juga ada yang kita sebut intravaskular lithotripsy. Itu adalah metode-metode yang digunakan untuk memodifikasi plak-plak yang sifatnya keras atau karena pengapuran. Dengan caranya masing-masing ya. Kalau rotational aterektomi atau rotablator itu dengan menggunakan mata bor, dibor kalsiumnya. Kalau orbital aterektomi sama menggunakan mata bor, tapi bornya dia muternya mengelilingi orbitnya gitu ya.
Sedangkan kalau IVL atau intravascular lithotripsy menggunakan balon ya, menggunakan gelombang shockwave untuk memecah kapurnya. Selain itu juga ada balon-balon lain yang kita sebut balon-balon specialty yang bisa kita gunakan untuk memecah plak. Tapi intinya semua itu tadi tidak menggantikan satu sama lain, tapi saling melengkapi. Kita harus lihat lagi kembali karakteristik pasiennya, karakteristik anatomi pembuluh darah koronernya. Mungkin dari imaging kita bisa lihat karakteristik kalsiumnya, apakah dia kalsium yang di permukaan atau kalsium yang dalam, apakah kalsiumnya hanya hanya melingkari seluruh pembuluh darah atau hanya sebagian. Nah, itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan oleh dokter untuk memutuskan device mana yang paling baik digunakan pada pasien. Jadi bukan mungkin kayak pasiennya yang bisa milih, saya maunya di bor dok, enggak seperti itu. Jadi dokternya yang bisa tahu dari karakteristik yang ada pada pasien tersebut, kira-kira device mana yang paling tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karena hasil yang diinginkan apa sih? Hasil yang diinginkan ya tadi plaknya bisa kita modifikasi, terbuka, dan memudahkan insersi dari pengembangan stent ataupun drug-coated balloon tadi. Jangan lupa untuk hidup sehat, menjaga kesehatan jantung Anda, dan bila Anda merasa ada keluhan atau gejala yang baru, yang sebelumnya tidak ada, yang mengarah ke kelainan jantung seperti nyeri dada, sesak napas, terasa lebih mudah lelah, tidak ada salahnya untuk memeriksakan lebih awal ke dokter jantung Anda, ya. Tadi banyak proses diagnostik yang bisa dilakukan dan tidak semua harus berujung di kateterisasi atau pemasangan cincin. Yang paling penting adalah kita harus yakin dulu bahwa memang kondisi jantung kita aman. Mungkin itu sih.